Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sama-sama kita berdoa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ayo 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sore ini kita akan melanjutkan kisah-kisah para nabi. Ayo, udah, jangan bercanda. Hari ini kita akan berkisah tentang Nabi apa? Nabi Hud. Oke, Nabi Hud. Nabi Hud itu setelah Nabi Nuh, ya. Setelah Nabi Nuh itu naik perahu sudah selesai ya, sudah selamat. Kemudian udah tuh yang selamat hanya orang-orang yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh, ya. Dan sedikit sekali yang lainnya pada meninggal. Udah tuh, ya. Sudah berlalu 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun mungkin, 4000 tahun. Kemudian, nah disitulah akhirnya ada satu kaum yang menyembah patung berhala. Namanya kaum Ad. Namanya siapa? Kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad itu soleh-solehah, badannya sangat besar dan tinggi. Tinggi, ya, tinggi sekali kemudian besar, ya. Makanya kaum Ad itu merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Satu orang saja, soleh-solehah, kaum Ad, satu orang itu bisa mengalahkan orang sekampung. Saking apanya? Saking hebatnya, ya. Saking hebatnya, saking kuatnya. Kaum Ad adalah ini sekelompok orang, satu kaum, ya. Itu terkenalnya, oh ini orang-orang kaum Ad. Badannya sangat tinggi, sangat besar, sangat kuat. Ya, satu orang itu bisa mengalahkan satu kampung. Satu kampung pulau kecil kalah semua dengan satu orang. Karena satu orang ini nih sangat besar, sangat tinggi, kuat sekali. Hah? Kalau misalnya digabung sama 3, satu orang aja bisa mengalahkan satu kampung. Kuat sekali. Kemudian kaum Ad itu bisa membuat rumah dari apa? Gunung. Gunung bisa dibikin rumah. Masya Allah. Ininya apa namanya? Jadi rumahnya tuh tinggi. Itu yang bikin orang kaum Ad di zaman dahulu hebat sekali. Ya. Dan sampai sekarang itu masih ada ininya. Apa namanya, peninggalannya, ya, bangunannya masih ada. Sana di negara ya Arab sana. Ya, kalau kita ke sana misalnya, ya, melihat
Bangunannya tinggi sekali, besar. Di gunung lagi. Ya, di bukit. Ini orang hebat banget bikinnya. Ini orang dulu loh. Di zaman Nabi siapa? Nabi Hud. Ya. Nah, ayo, anak saleh. Ya. Kaum Ad, sayangnya solih-solihah, mereka menyembahnya apa? Menyembahnya patung berhala. Iya, menyembahnya patung, bukan menyembah Allah. Jadi yang dia sembah, kalau dia ibadah, kalau dia berdoa, mintanya ke siapa? Ke patung. Padahal yang memberikan dia kekuatan siapa? Allah. Dia jadi hebat, tinggi, besar, badannya sangat kuat. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Allah. Ya, terkenal kaum Ad. Dia merasa, oh, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Aku orang paling kuat sedunia. Dia tuh nggak ngerti, ya. Pokoknya dia pikir, nggak ada yang bisa ngalahin aku. Nah, hingga akhirnya datanglah Nabi siapa? Hud. Nabi Hud alaihi salam diperintahkan Allah datang kepada kaum Ad untuk mengajak supaya beribadah, menyembah hanya kepada Allah, ya. Wahai kaum Ad, ya. Aku adalah utusan Allah, ya. Aku adalah utusan Allah, kata Nabi Hud. Ya, beribadahlah kepada Allah, jangan menyembah patung. Patung berhala itu tidak bisa dengar, ya. Patung berhala bisa melihat enggak? Enggak. Patung itu bisa mengabulkan doa kita enggak? Enggak bisa ngapa-ngapain patung itu, ya. Tapi apa kata kaum Adnya? Wahai Hud, aku enggak percaya kamu itu utusan Allah. Wah. Ya. Dikiranya Nabi Hud itu udah kena ini. Apa? Udah gila gara-gara kena kutukan Tuhannya kaum Ad. Tuhannya kaum Ad itu siapa? Patung berhala. Tuh, kamu tuh kayak gitu gara-gara disiksa sama Tuhan saya. Ya, disiksa sama Tuhan saya, patung berhala katanya. Makanya kamu jadi gila kayak gitu, ya. Kata Nabi Hudnya, saya tidak gila. Saya itu sehat. Saya itu benar, ya. Saya sadar. Saya ini utusan Allah. Saya itu diutus Allah kepada kalian supaya kalian jangan menyembah patung, ya. Menyembahnya Allah, yang menciptakan kalian Allah, yang memberikan kekuatan kepada kalian Allah. Harusnya kalian menyembah kepada Allah. Jangan nyembah patung. Ya, kaum Ad badannya besar, tinggi. Masya Allah, bisa sukanya tuh bikin rumah. Bikin rumah, ya kan, buang-buang harta. Tapi rumahnya nggak ditempatin. Bikin rumah seperti gunung bukit dibangun gede banget rumah. Habis jadi ditinggal. Dia pulang ke rumahnya sendiri. Kayak gitu. Iya. Ntar ini lagi, datang lagi, apaan bikin lagi. Bangunannya masih ada sampai sekarang loh di sana, di negara-negara Arab. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat mungkin, ya, insya Allah. Tapi yang pertama kalau pengen jalan-jalan, kalian pengennya kemana? Ke Mekah dan Madinah, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu, ya. Kalau habis itu baru kita mau ke Mesir melihat ininya Raja Fir'aun apa? Raja Fir'aun masih ada. Tuh Raja Fir'aun. Tuh dulu yang aku jadi Tuhan tuh masih ada di sana. Ya.
Udah mati, tapi Allah tidak hancurkan badannya. Waktu tenggelam di laut, Allah selamatkan. Maksudnya tidak hancur gitu ya. Udah mati, cuman Allah jadikan dia masih ada buat pelajaran orang-orang yang setelahnya ya. Nih, dulu ngaku Tuhan ini tuh. Ya, kayak gitu tuh. Masa kayak gitu ngaku Tuhan tuh. Ya, terus kita misalnya datang ke tadi ya, ke negara yang ada apanya tadi, bangunan-bangunan besar. Ini kaum Ad ini ya, dulu yang kata di kisah Nabi Hud orangnya tinggi-tinggi bisa bangun rumah-rumah ya yang sangat besar, yang sangat tinggi. Rumahnya dari gunung lagi ya. Nah, akhirnya Solih Soleha kan Nabi Hud mengajak ya supaya menyembah Allah, jangan menyembah patung berhala. Sudah dijanjikan, wahai kaum Ad, kalian kalau menyembah Allah nanti masuk mana? Surga. Masuk surga. Ya, masuk surga. Kalian menyembah Allah, kalian mohon ampun kepada Allah, nanti diampuni sama Allah. Ya, diampuni. Dosa-dosa kalian diampuni. Kalian nanti masuk surga. Nah, tapi kalau menyembah patung masuk apa? Masuk neraka. Kalian kalau tidak menyembah Allah, kalian kalau tetap menyembah patung, nanti disiksa sama Allah. Kalian akan masuk neraka. Mereka takut nggak? Enggak. Ya, mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Tidak percaya sama Nabi Hud. Ya, akhirnya Solih-Solihah, singkat cerita, karena mereka tetap seperti itu, tidak mau menerima ajakannya Nabi Nuh, tetap menyembah patung berhala, nggak mau nyembah Allah. Apa yang Nabi Hud ya alaihi salam, apa yang terjadi? Allah pertama, Solih-Solihah, ayo anak saleh. Pertama Solih-Solihah, anak saleh, pintar saleh, duduk di belakang itu Qaib, belakang Qaib. Nah, siapa itu? Gunawan, iya. Ya, jadi Solih-Solihah. Jadi Solih-Solihah, apa yang terjadi? Pintar. Dipakai sarungnya yang benar, pakai ya. Udah, ayo anak saleh. Udah, perhatikan, jangan ada yang berbicara. Yuk. Nabi Hud tidak mau menyembah Allah. Kaum Ad tidak mau menyembah Allah, ya. Kemudian Nabi Hud sudah memperingatkan, kalian kalau tidak mau menyembah Allah akan disiksa. Nah, pertama Solih-Solihah, kaum Ad itu sebenarnya dikasih nikmat yang sangat banyak sama Allah. Badannya dikasih sehat, kuat, tinggi ya, bisa membuat rumah yang besar-besar. Kemudian dia dikasih rizki yang banyak, dia punya hewan ternak yang banyak, dia punya perkebunan ya, nanam buah-buahan, sayur-sayuran, dikasih Allah subur semua, banyak makanannya ya. Kalau orang dikasih nikmat sama Allah harusnya bersyukur, terima kasih sama Allah ya. Dia mah enggak. Ya, bahkan dia tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Allah jadikan pertama, musim kemarau. Kalian tahu musim kemarau? Apa? Musim kering. Enggak hujan-hujan. Ya, enggak hujan-hujan, panas terus ya. Hewan-hewan pada mati. Kebun-kebun, tanaman-tanaman ya pada layu, bukan layu lagi, pada mati juga, kering, gak ada air ya. Mereka airnya susah. Wow, sekian lama ya. Berbulan-bulan mungkin musim kemarau, mereka kepanasan, kekeringan, gak ada air. Pada mati hewan-hewannya,
nggak ada minum sih ya. Terusnya tanaman-tanaman juga pada mati, pada kering. Wah, kayak gitu. Nah, suatu saat datanglah apa? Awan hitam. Awan hitam gelap. Nah, mereka senang. Dikiranya apa? Mendung, mau hujan. Dikiranya seperti itu. Wah, ada awan hitam. Mereka kira mau hujan. Wah, senang mereka. Akhirnya mau hujan juga. Padahal tahu nggak apa yang akan terjadi? Azab Allah mau datang. Mereka mau disiksa. Kenapa disiksa? Karena tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menyembahnya apa? Patung. Sudah diperingatkan. Allah sudah mengutus Nabi Hud alaihi salam ya supaya meninggalkan patung-patung berhala, supaya nyembah Allah. Mereka nggak mau. Bahkan ngatain Nabi Hud ya, katanya, wahai Hud, kamu ini sepertinya kena kutukan sama apa dari Tuhanku. Kayak gitu. Nah, tahu nggak itu soleh-soleha? Awan hitam itu ternyata awal dari azab Allah. Apa yang terjadi? Datanglah angin apa? Puting? Ya, mungkin angin puting. Pokoknya angin yang sangat mengerikan. Ya, tornado siapa? Iya, pokoknya angin tornado atau angin torpedo, ya kan? Atau pokoknya angin sangat mengerikan. Bukan hujan, bukan. Wah, ketika datang angin, itu siksa Allah ya, azab Allah datang. Mereka pada lari, pada masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Tapi ternyata angin itu bisa sampai masuk ke dalam rumah-rumah persembunyian mereka. Meskipun rumah yang dari gunung tadi, anginnya bisa masuk, bisa mengambil orang-orang yang ada di dalamnya. Masya Allah, ini kisah nyata ya. Itu pelajaran buat orang-orang yang nggak mau ibadah kepada Allah. Ya, orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang nggak mau ngaji, yang nggak mau berbakti sama orang tua. Ya, orang-orang yang jahat. Ingat, Allah punya apa? Punya azab. Ya, bagi anak-anak yang saleh dan soleha, rajin sholat, rajin ngaji, iya, sama orang tua berbakti, jadi anak-anak yang baik, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau jadi orang yang nggak mau ibadah, ingat, kisah-kisah para nabi itu pelajaran buat kita ya. Tuh, orang yang nggak mau ibadah, itu anginnya soleh-soleha masuk ke rumah-rumah yang di gunung. Jadi yang ngumpet seperti ditarik sama anginnya. Ditarik, dikeluarin, ya. Orang kan kalau di sini dulu pernah kena angin puting beliung ya, malah pada masuk rumah bersembunyi ya, selamat ya. Waktu itu anginnya bisa masuk rumah, mengambil orang-orang yang ada di dalam rumah. Bagaimana? Angin luar biasa. Itu kaum Ad yang badannya tinggi besar, yang kata dia paling kuat sedunia, bisa terangkat sama apa? Angin. Iya. Angin torpedo, tornado. Ah, ya, pokoknya seperti angin putih. Diangkat, badannya diangkat. Kok apa? Terbawa angin, keangkat, naik ke atas. Ya. Wah, luar biasa ya kekuatan anginnya ya. Kalian pernah lihat nggak? Angin bisa ngangkat kucing misalnya. Kucing naik kok ke bawah angin di atas, pernah lihat nggak? Enggak ya? Masya Allah. Kucing aja kita nggak pernah lihat bisa terbang ke bawah angin ya. Ini orang tinggi besar, bisa terbawa angin. Dan bukan hanya itu, salih-salihah, tahu nggak? Dia bisa terangkat oleh angin, muter-muter di atas berapa hari di atas? Hah? Bukan sehari, 2 hari. Tapi berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Masya Allah. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah angkat kaum Ad
Dengan hanya Allah kirimkan apa? Angin. Ya, angin doang, angin. Tapi angin itu bisa ngangkat sampai berapa hari? 8 hari di atas. Di atas muter-muter terus. Tuh, Masya Allah tuh. Ya, takut nggak sama Allah? Takut ya? Kita takut nggak? Kalian takut nggak sama Allah? Harus takut. Ya, kalau nggak ibadah, kalau jadi anak nakal, harus takut sama Allah. Kalau nggak sholat, ingat Allah punya siksa yang sangat mengerikan. Itu baru di dunia ya. Wah, di atas ya kan, ke bawah angin muter-muter sampai 8 hari. Sudah 8 hari Allah jatuhkan. Pas begitu jatuh, yang pertama kali kena ini tanah apa dulu? Kepalanya dulu. Bek, jatuh kepalanya dulu. Semua yang ada di dalam badannya, perutnya keluar lewat mulutnya, lewat belakang, usus-ususnya. Tuh. Ngeri ya? Mati tidak? Mati. Tuh ya, orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Ya, maka kita harus hati-hati ya. Harus rajin sholat ya. Harus rajin ngaji. Jadi anak soleh-soleha, sama orang tua berbakti ya. Jangan sampai kita seperti kaum Ad ya. Jangan seperti kaumnya Nabi Nuh ya. Mati karena banjir. Jangan seperti Raja Fir'aun dan bala tentaranya tuh ya. Kita sering mendengar kisah-kisah para nabi itu, kisah nyata. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hah? Oh, banyak ya. Di beberapa surat ya, Allah kisahkan nih kaum Ad dahulu. Iya, di surat Al-Fajr ada. Irama dzatil imad. Ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ya. Allah sebelumnya itu belum pernah menciptakan manusia sekuat kaum Ad sebelumnya. Belum pernah. Tapi mereka tidak bersyukur. Mereka tidak tahu terima kasih sama Allah. Sudah dikasih kekuatan yang hebat, sudah dikasih rizki makanan yang banyak, hewan-hewan yang banyak, nggak mau bersyukur. Ya, makanya Allah siksa. Kalian, ya kita semua harus bersyukur. Alhamdulillah kalian pagi-pagi sehat. Pagi-pagi pada sarapan nasi duduk, ya kan? Nasi uduk, ya kan? Iya, terusnya pokoknya nikmat sekali kita ya. Harus bersyukur. Ayo, Allah janji kepada kita semua, kalau siapa yang bersyukur, berterima kasih sama Allah, nanti nikmatnya akan Allah tambah. Tapi kata Allah, ya kata Allah kan begini, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, berterima kasih sama Allah, Allah tambah nikmatnya. Kemudian kata Allah, wala in kafartum inna azabila. Kalau kalian nggak bersyukur, nggak tahu terima kasih sama Allah, kata Allah apa? Ingat, Allah punya siksa yang sangat pedih, yang sangat keras ya. Hati-hati ya. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang saleh dan salihah, yang pandai bersyukur, tidak seperti kaum Ad ya. Itulah kisah dari Nabi Hud alaihi salam bersama kaum Ad. Siksanya apa soleh-solehah tadi kaum Ad? Iya, kan Allah kirimkan angin yang sangat mengerikan. Ya, angin yang bisa mengangkat badannya kaum Ad sampai berapa hari? 8 hari. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. 7 malam, 8 hari di atas diputer-puter. Hingga begitu jatuh kata Allah, badannya seperti pohon korma yang udah nggak ada isinya. Jadi dalamnya kosong. Iya, karena ususnya, jeroan-jeroannya keluar melalui mulut, melalui duburnya, mati. Ya, kayak gitu ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya ya, di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita menjadi anak-anak soleh dan solehah yang rajin ibadah, rajin mengaji,
menjadi anak-anak yang baik sama orang tua, berbakti. Amin ya robbal alamin. Ayo anak soleh. Nah, iya ya, ngaji cuman sebentar ya kan? Sebentar kan? Seneng nggak ngaji? Seneng ya mendengarkan kisah itu, kisah-kisah Nabi Allah ceritakan di dalam Al-Quran ya, supaya kita mengambil banyak pelajaran. Ini loh kalau orang rajin ibadah, anak soleh, Allah beri nikmat yang banyak, Allah masukkan surga. Ini loh kalau orang-orang yang nggak mau ibadah ya, Allah siksa di dunia, nanti di akhirat kaum Ad masuk surga, masuk neraka? Masuk neraka. Di dunia sudah disiksa pakai angin, nanti di akhirat masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya sudah, ngajinya sampai sini. Insya Allah kita ngaji lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga kalian jadi anak saleh dan saleh. Ayo terakhir, anak saleh. Ayo sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.